Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi lam yataqabbal minal ibadi illa al-mukhlisin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karimi imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-akhyarin. Allahumma ya rabbana rizqna al-ikhlas. Allahumma ya rabbana rizqna al-ilma warzuqna al-amala bima qad alimna warzuqna al-ikhlas. Allahumma ya rabbana taqabbal minna a'malana wajannibna minar riya'i wahsurna ma'al mukhlisin. Allahumma ya rabbana ahsurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita berbaharui syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah di antaranya kemudahan bagi seorang hamba untuk beramal. Taufik itulah yang menghantarkan orang yang sakit dalam kesibukan apapun bisa menghadiri tempat yang semacam ini. Taufik adalah yang menghantarkan orang biarpun tempatnya jauh bisa ringan kaki untuk menuju tempat sholat berjamaah. Akan tetapi jika orang sudah dijauhkan oleh Allah dari taufik, maka biarpun di samping masjid untuk melakukan sholat berjamaah tidak bisa. Termasuk menghadiri majelis yang semacam ini pun tidak bisa. Pada kesempatan ini kita ingin hitung penghasilan kita. Anggap saja kita mau tutup buku untuk buka lembaran baru lagi di esok hari. Untung kita berapa dan rugi kita seberapa. Sepertinya seperti itu. Tapi hitung-hitung kita ini caranya lain. Ada saat nanti kita menghitung-hitung dosa kita. Tapi saat ini kita tidak menghitung dosa. Tapi kita akan menghitung amal kita. Barangkali ini lain daripada yang lain. Menghitung amal. Dan intinya nanti pada kesimpulannya kita semuanya akan mengatakan alhamdulillah saya sudah punya banyak amal. Sholat alhamdulillah kita melakukannya, lihat zikir pun kita melakukannya, puasa kita melakukannya, apalagi sedekah pun kita melakukannya. Kita tulis atau kita hadirkan di hati kita alangkah banyak amal yang pernah kita lakukan. Akan tetapi setelah kita hitung banyaknya amal yang pernah kita lakukan itu, pernahkah kita renungi diterimakah amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya, bakalkah amal kita itu kita lihat nanti di akhirat? Akankah kita saksikan, kita ketemukan amal kita di akhirat? Sebab Nabi Muhammad banyak menyebut ahli amal, ahli ibadah di dunia ini ternyata tidak bisa melihat amal kebaikannya nanti di akhirat. Dan banyak hadis sahih diriwayat bahwa
Allah Subhanahu wa taala mendustakan al-mujahid fi sabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah, al-munfiq bi amwalihi, yang infak dengan hartanya, wa hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, ustaz kiai. Di akhirat nanti dikatakan oleh Allah, disebutkan oleh Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar ilmu yang banyak itu ternyata hanya ingin disebut sebagai wah kiai besar, ustaz gede, dan itu sudah kau dapat gelar di dunia. Namamu dipampang di mana-mana, gelarmu disebut di mana-mana sebagai ustaz kiai gede, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat kamu tidak dapat. Kamu berjuang di jalan Allah, ternyata kamu hanya ingin disebut sebagai pemberani di kampungmu, dan semua orang sudah menyebutmu sebagai pemberani, dan kau tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Infak sedekah yang kau berikan segitu banyaknya, ternyata itu hanya ingin digelari sebagai dermawan di dunia, dan itu sudah kau dapatkan, maka di akhirat engkau tidak mendapatkan apa-apa. Yes. Inilah amal yang dilakukan bukan dengan keikhlasan. Itu adalah salah satu cara setan, salah satu dari 7 cara setan menghancurkan hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah. Mula-mula setan itu menghalangi seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Maka kita tidak boleh lengah dengan tipu daya setan yang memang sudah berjanji akan memasukkan hamba keturunan Nabi Adam ini ke neraka jahanam untuk dijadikan teman, karena iblis dan setan sudah ditempel tetap bahwasanya mereka adalah ahli neraka. Maka mereka pun berjanji akan membawa sebanyak-banyaknya dari bangsa manusia ini untuk masuk ke neraka jahanam. Jadi inginnya setan itu agar orang ini tidak sholat malam, tidak melakukan sholat fardu, tidak melakukan sholat sunnah yang lainnya, juga tidak melakukan puasa, tidak bersedekah. Itu setan mengajak. Kalau ada orang mau bersedekah, setan berbisik. Orang pada susah cari duit, kamu dapat duit mau hambur-hamburkan nih, jangan. Itu kata setan. Di saat orang hendak bangun malam, setan berbisik, enak, bantal itu ngapain kamu bangun? Besok kamu kerja, capek nanti. Nah, itu setan. Dan begitu seterusnya. Akan tetapi di saat seorang hamba ini sadar bahwasanya itu godaan setan, lalu diperangi. Tidak, aku harus bersedekah. Aku harus sholat malam karena pahalanya gede. Aku harus melakukan kebaikan. Aku harus berpuasa. Nah, lihat. Di saat orang melawan setan itu, rupanya setan itu mundur. Tapi bukan mundur terus. Mundur, cari strategi yang lain. Baik. Sudah aku bilangi jangan sholat, masih maksa sholat. Sudah aku bilangi jangan infak, masih maksa infak. Akhirnya setan mundur pelan, tiba-tiba dia datang lagi dengan cara yang berbeda. Berbisik, ayo sholat yang banyak kamu. Sedekah yang banyak, itulah yang pernah dijanjikan juga oleh setan. La'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Setan sudah berjanji kepada Allah, ya Allah, tunggu, aku akan duduk nongkrong jaga hambamu itu untuk aku sesatkan. Bukan di comberan jalan yang kotor, tetapi di jalan yang lurus. Di waktu sholat, waktu sedekah, waktu haji, waktu nolong orang. Setan nongkrong di situ. Maka jangan sampai kita ini merasa aman dari tipu daya setan. Setan nongkrong waktu kita sholat. Beda waktu kita sholat. Waktu kita melakukan kebaikan, setan nongkrong di situ. Di jalan yang lurus, setan nongkrong. Di tengah jalan kita menuju Allah, setan menjaga kita. Sehingga berbisik setan itu. Ayo. 1 juta kurang sedekah apa cuma 1 juta? 2 juta dong. 3 juta, 4 juta, sampai beramal yang banyak. Sholat yang banyak, tapi yang suruh adalah setan. Yang membawa adalah setan. Tapi setan sambil senyum-senyum. Nanti, kalau sudah banyak, akan aku suntikkan di dalam amalmu ini
Riya. Nah, ini setan. Setan pinter. Jadi ada senjata pemungkas setan itu adalah riya. Sama halnya disebutkan bahwa kita juga punya senjata yang paling hebat untuk bikin nangis setan, yaitu istighfar. Sampai disebutkan sama dohri istighfar, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa setan itu menjerit di saat ada orang beristighfar. Telah mematahkan punggungku istighfar, itu kata setan. Setan berusaha untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah ini 10 tahun digoda oleh setan. Setelah itu terjerumus dalam kemaksiatan 10 tahun juga. Tak taunya sebelum mati istighfar, minta ampun kepada Allah, nyesal setan itu. Maka sering-sering bikin nangis setan kita itu. Harus kita sering bikin nangis setan. Jadi setan kita punya senjata pamungkas, banyak istighfar, kita ini tempatnya salah, maka cepat kembali kepada Allah, bikin nangis itu setan. Tapi setan juga punya senjata hebat, yaitu riya. Goda dengan sisi riya. Sehingga biarpun amal segudang, sholat yang luar biasa banyak, ternyata kalau sudah masuk riya ini nggak bisa dilihat di akhirat. Tidak ada nilainya di hadapan Allah nanti. Amal dilakukan dengan riya, biarpun jutaan rupiah yang disumbangkan, ribuan rakaat yang dilakukan, ratusan hari tahunan puasa ternyata dilakukan dengan riya, maka sesungguhnya itu bahan tertawaan setan. Kamu seperti mendapatkan pahala, tapi ternyata nol, kau tidak mendapatkan apa-apa. Itulah senjatanya iblis dan setan. Jadi riya itu mengerikan. Maksudnya riya itu menghapus amal, menjadikan sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak cukup mengetahui bahayanya riya, tapi kita juga harus tahu bagaimana riya bisa masuk ke hati ini agar kita hati-hati. Pertemuan kita saat ini adalah kita ingin menyelamatkan kekayaan kita yang berupa amal baik itu, agar selamat tidak dirusak oleh setan. Gimana? Tidak cukup kita mengatakan bahaya riya itu besar, tapi kita harus tahu bagaimana hama itu bisa masuk kepada amal kita ini gimana. Maka dalam kaidah orang mau berobat itu begini bunyinya. Kalau penyakitnya parah, baru berobat. Nah ini. Penyakit parah, baru berobat. Coba kalau ada orang dikasih tahu penyakitnya tidak parah, jerawatan kecil, mau berobat ke dokter, ya enggak, ngapain 50.000 dibuang-buang ya, cuma jerawatan kecil, kasih lombok pun hilang, begitu barangkali ya. Tapi kalau sudah dikasih tahu, wah ini mematikan, ayo gimana kira-kira? Wah masa iya? Iya kemarin ada orang ini, nggak tahu ini ciri-ciri penyakit yang mematikan, nggak tahu jenis apa ini, bingung gemeter dia, langsung dokter nih, karena tahu apa? Penyakitnya ini berbahaya. Kemudian orang akan berhati-hati kalau memang tahu bahwasanya penyakit itu menularnya sangat cepat dan mengerikan. Kalau tahu penyakit itu cepat menular dan dengan cara yang dahsyat, maka orang ini akan hati-hati. Tapi kalau dikasih tahu, ini penyakit memang penyakit ini kalau mengenai orang, menimpa seseorang berbahaya sekali, tapi tidak mudah menular, maka kita tenang-tenang. Tapi kalau dikasih tahu, awas, ini cepat nular, dia hati-hati. Mencari obat pelindung segala macam ya, karena tahu penyakit ini bakal menular dengan cepat dan dengan cara yang dahsyat. Dua hal inilah yang menjadikan orang hati-hati. Biarpun penyakit itu berbahaya, misalnya jantungan, nggak nular kan? Tidak nular.